Sebelum kalian mengenal agama, kenali dulu kemanusiaan kamu. Kalian itu mengenal agama karena takdir kelahiran kalian, kata Habib Ali Al-Jufri. Lalu jangan kemudian karena lahir menjadi Islam dari orang tua beragama Islam, kakek buyutnya beragama Islam, lalu kalian merasa paling benar sendiri dan yang paling salah itu adalah orang lain. Kalau kalian itu mengenal agama lebih dulu tapi lalai mengenal kemanusiaan, maka kalian akan menjadi Tuhan-Tuhan kerdil di muka bumi yang hanya bisa menghakimi orang lain, yang hanya bisa menjerumuskan orang lain pasti neraka, sementara dirinya pasti masuk surga. Makanya Allah di dalam Al-Quran itu bahwa manusia ini diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Lalu kemudian kita semua orang Islam ini dituntut untuk lita'arofu, saling mengenal dan berinteraksi dalam perbedaan. Islam kalau urusan politik itu sebenarnya jeblok, nggak ada prestasinya. Umat Islam itu pernah menguasai Eropa selama 600 tahun, itu pun setelah membunuh 21 juta orang Eropa, mulai dari semenanjung Iberia sampai ke Toulouse di Prancis pinggiran Spanyol sana, dibunuh semua, baru dia menguasai. Nah ini kemudian yang membuat ketika agama Islam, politik Islam itu tumbang di Eropa, tidak menyisakan apapun di Eropa. Yang disisakan itu hanya bangunan-bangunan masjid yang hari ini menjadi gereja, istana-istana raja yang hari ini menjadi museum, tapi tidak menyisakan keimanan sedikit pun. Satu genetik pun tidak ada orang Islam di Eropa setelah kekuasaan Islam tumbang di Granada. Satu genetik pun. Kalau hari ini ada orang Islam di Eropa itu imigran, pengungsi, atau orang Eropa yang kawin sama orang Islam lalu jadi mualaf. Itu yang terjadi. Nah, kekuasaan politik ini memang tidak bisa selalu dilekatkan dalam proses dakwah. Untungnya Indonesia dulu tidak melalui peperangan atau penetrasi politik dari bangsa Arab. Dia masuk melalui jalur budaya yang dilakukan oleh Wali Songo dan sebagainya, sehingga sedikit awet. Armenia itu memeluk Islam 100%, mulai dari pinggiran Armenia yang di dekat Turki sampai ke Georgia, sampai ke Nagorno-Karabakh, itu pernah 100% menjadi Islam, ditaklukkan oleh Kekaisaran Utsmani, tapi hanya bertahan 63 tahun. Setelah itu apa? Setelah ditaklukkan oleh kerajaan-kerajaan dari Eropa bagian timur, mereka dikristenkan lagi 100% sampai hari ini. Jadi kalau keimanan itu dibawa lewat jalur politik, maka akhirnya keimanan juga takluk kepada penakluk-penakluk berikutnya. Maka kemudian yang paling hebat dan paling bagus itu kalau Islam ini dibawakan dengan ilmu pengetahuan. Kita pernah berjaya lewat ilmu pengetahuan, kita pernah memiliki Al-Kindi, Al-Farabi, Jalaluddin Rumi, Ibnu Rus, Imam Ghazali, Ibnu Khaldun, Ibnu Batutah, Al-Khawarizmi. Kita semua punya ilmuwan-ilmuwan itu dan keilmuannya dipakai sampai sekarang, dipakai oleh peradaban manusia. Nah ini yang hilang dari kita hari ini. Kita tidak lagi melahirkan berbagai ilmuwan-ilmuwan seperti Ishaq Al-Mausuli, kita tidak lagi melahirkan kitab-kitab magnum opus yang besar seperti Ihya Ulumuddin, kita tidak lagi melahirkan Fihi Ma Fihi, kita tidak lagi melahirkan kitab-kitab seperti yang ditulis Ibnu Rushd, Tahafut At-Tahafut misal, tidak lagi. Yang kita lahirkan hari ini Osama bin Laden, Ayman Al-Zawahiri, Abu Bakar Al-Baghdadi, Abu Bakar Ba'asyir, dan teroris-teroris seperti Ali Imron, Imam Samudra, Amrozi dan seterusnya. Kita hanya melahirkan kelompok-kelompok yang lebih getol membawa agama kepada arah-arah kekerasan. Kita tidak lagi melahirkan lembaga ilmu pengetahuan yang bernama Baitul Hikmah. Kita tidak lagi melahirkan jurnal-jurnal ilmiah seperti Akhbari Mogulan pada zaman Islam berjaya dengan ilmu pengetahuan. Yang hari ini dilahirkan ISIS, Al-Qaeda, Boko Haram, Al-Shabaab, Laskar At-Taibah, Jabhatun Nusroh, Jamaah Islamiyah, NII, JAD, JAK, JAT, JAS, MMI, MIT, MIB, Khilafatul Muslimin, Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin. Ini yang kita lahirkan hari ini.
Kita tidak lagi melahirkan lembaga-lembaga ilmu pengetahuan yang berkontribusi terhadap peradaban manusia. Karena apa? Kita sudah meninggalkan ilmu pengetahuan sejauh-jauhnya. Adik-adik sekalian, kalian berada di sebuah lembaga pendidikan yang memang memberikan ruang untuk mempelajari Islam sedalam-dalamnya, tanpa harus menghilangkan maqasidus syariahnya. Kalian adalah orang-orang yang akan menjadi penentu arah bangsa ini ke depan. Kalau kalian hanya berpikir tentang bahwa Islam itu kebencian, kekerasan, caci maki, ekstremisme, terorisme, lupakan generasi emas 2045 itu. Kita nggak akan nyampe. Sebelum itu Indonesia sudah bubar duluan. Kalian harus betul-betul bisa bersaing. Hari ini Elon Musk sudah mau bikin real estate di Mars. Sementara kita masih sibuk berbicara tentang celana cingkrang dan jenggot. Itu yang kita bahas hari ini. Kita masih sibuk dengan saling mengkafirkan satu sama lain. Sesama Islam, kita masih sibuk saling menerakakan satu sama lain. Kita masih sibuk membid'ah-bid'ahkan maulidan, tahlilan, ziarah kubur dan sebagainya. Kita telat semua. Dan kesalahan terbesar dari umat Islam adalah selalu berebut bahwa ajaran yang dipeluknya itu paling otentik dan paling orisinil. Seolah-olah menjadi orang Islam harus mundur peradabannya ke belakang. Orang-orang lain sudah memikirkan masa depan, ratusan tahun ke depan, kita justru ingin mundur ratusan tahun ke belakang. Apa-apa bid'ah, mengharamkan bank konvensional, katanya riba. Sementara produk bank yang bernama uang kertas itu dipakai tiap hari untuk beli makanan. Munafik semua itu. Musik diharamkan. Ini kan ajaran-ajaran Wahabi ini hari ini. Kalian harus menjadi pendobrak-pendobrak Wahabi. Wahabi itu dilahirkan di Arab Saudi dan orang Arab Saudi sendiri sudah insaf dengan ajaran itu. Dia sudah meninggalkan ajaran itu. Indonesia malah makin jadi. Apa kata Muhammad bin Salman tentang Wahabi? Kalau Saudi ini menganut paham Wahabi Salafi seterusnya, maka Saudi akan menjadi negara paling primitif di dunia. Karena apa-apa semua harus mengacu kepada abad ke-7 dan abad ke-8. Sementara orang sudah memikirkan tentang masa depan, sudah memikirkan tentang konsep-konsep mutaghayyirat masa depan. Kita selalu memaksakan hal-hal yang mutaghayyirat dibalikkan lagi menjadi hal-hal yang sawabit. Kalau berbeda kafir, kalau berbeda dikit neraka. Musisi-musisi yang merasa hijrah dulunya pemain musik, setelah dia terpapar ajaran mengharamkan musik, lalu sibuk menghitung dosa teman-temannya yang masih main musik. Ini artis-artis yang hijrah itu. Merasa dia sudah lebur dosanya, lalu sibuk menghitung dosa orang lain. Agama ini diturunkan oleh Allah bukan untuk membuat huru-hara. Agama Islam ini diturunkan oleh Allah untuk menertibkan manusia supaya manusia bisa menghargai manusia lainnya dan supaya manusia selalu menjaga perdamaian di muka bumi. Makanya saya sering katakan DNA-nya Islam itu bukan politik, DNA-nya Islam itu bukan kebencian, DNA-nya Islam itu bukan intoleransi, tapi DNA-nya Islam itu adalah akhlakul karimah dan rahmatan lil alamin. Dua itu saja. Kalau kita mau berbicara akhlakul karimah, maka kita berbicara toleransi. Kalau kita mau berbicara rahmatan lil alamin, maka kita berbicara tentang ilmu pengetahuan dan masa depan. Karena Islam harus bisa merahmati seluruh alam semesta sampai hari kiamat. Kalau hari ini Islam selalu dibawakan dengan caci maki, kebencian, kufar kafir sana sini, belum hari kiamat aja udah punah Islam itu. Nggak ada daya tariknya. Hari ini kan kita sibuk menghitung orang yang masuk Islam karena ada prosesinya, ketahuan. Oh, artis ini masuk Islam baca syahadat, ya kan? Oh, Sinead O'Connor masuk Islam, ada artis masuk Islam, karena ada prosesinya deh. Kita kan nggak pernah ngitung orang Islam yang keluar dari Islam diam-diam itu kan nggak pernah kehitung. Hanya KTP-nya yang Islam, tapi sebenarnya dia sudah tidak meyakini Islam. Nah, itu yang tidak pernah kita hitung. Orang-orang yang kecewa kepada Islam karena Islam seolah-olah hanya membenci, hanya mencaci maki, dan hanya ingin membinasakan orang lain yang berbeda. Ini yang harus kalian jaga adalah
bahwa Islam ke depan adalah Islam yang berilmu pengetahuan, Islam yang berakhlakul karimah, dan Islam yang bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Adik-adikku sekalian, anak-anakku, kalian ini menjadi Islam karena lahir dari orang tua beragama Islam. Kalau kalian ini lahir dari orang tua yang beragama Kristen, maka Kristenlah kalian. Kalau kalian lahir di Bali dari orang tua beragama Hindu, maka Hindulah kalian. Oleh karena itu kata Habib Ali Al-Jufri dalam kitabnya Al-Insaniyah Qabla Tadayyun, sebelum kalian mengenal agama, kenali dulu kemanusiaan kamu. Kalian itu mengenal agama karena takdir kelahiran kalian, kata Habib Ali Al-Jufri. Lalu jangan kemudian karena lahir menjadi Islam dari orang tua beragama Islam, kakek buyutnya beragama Islam, lalu kalian merasa paling benar sendiri dan yang paling salah itu adalah orang lain. Gak boleh. Kata Habib Ali Al-Jufri, kalian harus menjadi manusia dulu. Kalau kalian itu mengenal agama lebih dulu tapi lalai mengenal kemanusiaan, maka kalian akan menjadi Tuhan-Tuhan kerdil di muka bumi yang hanya bisa menghakimi orang lain, yang hanya bisa menjerumuskan orang lain pasti neraka, sementara dirinya pasti masuk surga. Itu kata Habib Al-Jufri. Kalau bahasa Inggrisnya Humanity Before Religiosity. Bukunya gratis, kalian bisa download itu di e-book. Google aja, baca itu semua supaya kalian betul-betul bisa tahu tentang jati diri kalian. Makanya Allah di dalam Al-Quran itu bahwa manusia ini diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Lalu kemudian kita semua orang Islam ini dituntut untuk lita'arofu, saling mengenal dan berinteraksi dalam perbedaan itu. Manusia ini pasti berbeda, nggak mungkin sama semua. Meskipun saudara kembar sekalipun identik, matanya sama, hidungnya sama, bahkan oleh orang tuanya bajunya dipakaikan baju yang sama supaya betul-betul mirip, tetap ada satu kekuasaan Allah yang tidak bisa dipungkiri tentang perbedaan manusia. Apa? Hah? Betul, sidik jarinya berbeda. Ini kekuasaan Allah yang ada di sini. Manusia, miliaran manusia yang sudah meninggal, miliaran manusia yang masih hidup, dan miliaran manusia yang mungkin akan lahir, tidak akan pernah sama sidik jari. Kekuasaan Allah tentang perbedaan manusia ada di sini. Maka kemudian kalau kita dengan beragama Islam gelisah oleh perbedaan, kalian menikmati aja. Kalau gelisah oleh berbagai perbedaan iman, perbedaan tafsir dan sebagainya, kalian pasti akan gelisah untuk hidup. Kalau untuk berani mati itu gampang deh. Yang susah itu kan berani hidup. Makanya pelaku-pelaku teror, bom bunuh diri itu, mereka gelisah dan kemudian dia ingin mati karena dia gelisah oleh berbagai perbedaan ini. Kemarin saya menginterogasi salah satu tangkapan teroris pembuat bom Astana Anyar, namanya Supri di Boyolali. Saya tanya, Supri, kenapa kamu bikin bom dan ingin membunuh orang lain? Padahal yang kamu bunuh itu, yang menjadi korban itu adalah seorang muslim juga, polisi. Dia bilang, Pak, saya ini udah gelisah Pak, di sekitar saya ini sudah penuh dengan bid'ah, dengan khurafat, dan penuh dengan riba. Maka orang yang berbeda sekalipun dengan saya harus saya binasakan semua. Itu kata dia. Saya interogasi langsung. Saya bilang, buset Supri, kamu kalau ingin membunuh orang yang berbeda, seberapa kuat kamu akan membunuh 6 miliar manusia di muka bumi yang berbeda? Tapi dia bilang, tapi setidaknya saya sudah berusaha Pak. Aneh sebenarnya, orang-orang kita yang normal ini ingin membunuh orang lain dengan membunuh diri kita sendiri, ini kan gak normal. Orang biasanya ingin membunuh orang lain itu supaya dirinya tetap hidup. Ini enggak. Dia ingin membunuh dirinya sendiri karena ingin membunuh orang lain. Nah, ajaran-ajaran seperti ini terjadi karena kita lemah dalam menggunakan rasionalitas berpikir. Ad-dinul akli, kemampuan berakal kita dalam beragama nggak dipakai. Jadi, anak-anakku sekalian, gerakan untuk menjauhkan Islam dari ilmu pengetahuan ini kemudian dilakukan oleh orang-orang barat kepada kita.
Operasi-operasi intelijen barat itu dilakukan, terbentuknya Al-Qaeda, ISIS, Boko Haram, gerakan-gerakan teror di berbagai negara, Abu Sayyaf di Filipina, Thailand Selatan di Thailand, dan juga berbagai gerakan-gerakan hari ini yang terjadi yang mengatasnamakan Islam. Ini semua dibentuk dan dikreasi dan diinjiner, difabrikasi oleh operasi-operasi barat. Hanya untuk apa tujuannya? Menghancurkan umat Islam dan menghancurkan Indonesia hari ini. Adik-adikku sekalian, orang-orang hari ini yang terlibat dalam gerakan-gerakan teror tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya sedang dibentur-benturkan oleh orang lain. Karena apa? Karena kita semua lalai untuk menekuni ilmu pengetahuan, sehingga kita betul-betul menjadi manusia kasta terendah yang terlalu mudah untuk dibentur-benturkan dengan sesama orang Islam.